Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, here we learn about present perfect tenses. Ya, kita akan belajar tentang present perfect tenses. Di kelas 9 ini termasuk tenses yang pertama kali kita akan mempelajari di semester 1. Baik, kita lanjut ya. Yang nanti kita pelajari ada 4 bagian ya. Yang pertama kita akan belajar functions. Fungsinya untuk apa saja sih present perfect. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang pattern atau formula, yaitu bagaimana sih bentuk kalimat present perfect tense. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang features. Features ini berkaitan tentang apa saja yang penting diketahui dari present perfect tense ini ya. Dan yang keempat, kita akan latihan soal practical exercise di tenses ini. Yang pertama, kita tentang functions. Tenses ini dari tenses yang lainnya berbeda. Kenapa? Karena di sini ada main functionnya menjelaskan action, ya, kegiatan atau pengalaman yang itu mengartikan sudah atau belum. Jadi yang pertama, function yang pertama itu to tell an experience happen in one time, yaitu menceritakan pengalaman yang terjadi di suatu waktu. Contohnya, she has called me. Dia sudah meneleponku. Ini berarti subjek she itu telah melakukan sebuah kegiatan, yaitu menelepon kepada objeknya, me, saya di sini. Oke, function yang kedua, to tell an activity repeated. Tenses ini untuk menceritakan kejadian yang diulang-ulang, yang itu sudah dilakukan berulang kali. Contoh seperti ini. Maria has checked her car 3 times. Maria sudah memeriksa mobilnya 3 kali. Artinya di sini ada kejadian memeriksa mobil dan sudah dilakukan sebanyak 3 kali oleh Maria. Lalu last functions to tell an action or activity that started from the past. Tenses ini juga menceritakan atau memberitahu tentang kegiatan yang dimulai pada masa lampau. Contoh, they have lived here for 2 weeks. Mereka sudah tinggal di sini selama 2 minggu. Artinya, kegiatan tinggal di sini itu mereka sudah mulai dari 2 minggu yang lalu. Sehingga di sini kita menggunakan for, selama 2 minggu. Ya, itu adalah functionnya. Kita lanjut sekarang tentang special karakteristik. Karakter spesial dari tenses ini yaitu dia, kalau kita perhatikan tadi 3 contoh di function, mereka semua kalimat-kalimat itu menggunakan have dan has, diikuti or plus verb 3. Apa itu verb 3 di sini? Baik, kita langsung ke bentuk pattern atau formula soal kalimatnya. Pattern. Perhatikan di sini ada subjek I, you, they, we. Nah,
have has di sini berperan sebagai auxiliary. Ya. Jika subjeknya I, you, they, we, maka auxiliary-nya adalah have. Jika subjeknya he, she, it, auxiliary-nya adalah has. Auxiliary di sini modal ya. Kemudian diikuti sama verb 3 atau past participle. Di situ ada dua kelompok, regular and irregular. Kemudian diikuti complement, pelengkap, seperti object, adverb, atau yang lain, etc. Kita lihat contoh detailnya. Perhatikan di sini. Ada 3 jenis kalimat dalam tenses. Yaitu di sini yang positif. Subject, have has, kemudian langsung verb 3 dan complement. Contohnya bagaimana? Coba kita buat ya. Kalau kita menggunakan kata I, maka kita akan menggunakan auxiliary have. Terus kalau kegiatannya memasak, kita gunakan cook. Nah, verb 3-nya cook ini cook ya. Maka komplementnya kita bisa memasak apa kira-kira? Saya kasih contoh, mie goreng, fried noodle. Jadi kita bisa gunakan dengan positif ini, I have cooked fried noodle. Baik, bagaimana? Kalau untuk negatif, kita tinggal menambahkan not setelah auxiliary. Contoh, I have not cooked fried noodle. Bagaimana dengan interrogatif kalimat tanya? Maka letak have atau has berganti di depan kalimat di awal. Maka menjadi have I cooked fried noodle. Baik, kita ke features. Di sini ada 2 features atau 2 hal yang penting diketahui dalam mempelajari present perfect tense. Apa saja itu? Perhatikan. Bahwa have atau has bukan diartikan punya atau milik. Ya, karena kalau kamu silakan cek di kamus, itu ada 2 arti. Bisa menggunakan have has itu sebagai milik. Nah, yang kedua ini sebagai artinya sudah atau belum. Ya, jadi kalau ada kata-kata we have many pictures, itu bukanlah present perfect tense. Ya, karena di situ artinya beda. Kami punya banyak gambar. Berbeda. Fitur yang kedua, verb 3. Verb 3 ini bedakan antara regular and irregular. Ya. Kalau yang regular itu apa? Yang regular itu berakhiran id. Kalau irregular tidak berakhiran id. Ya, tidak beraturan di sini. Baik, kita lanjut ke latihan sekarang. Translate these sentences to present perfect. Kamu sudah pergi ke Bali. Bagaimana? You have gone to Bali. Yang kedua, mereka belum makan sejak kemarin. They have not eaten since yesterday. Yang ketiga, sudahkah dia laki-laki mengikuti lomba
Has he followed competitions? Bagaimana? Sudah paham tentang materi ini? Alhamdulillah ya. Berarti hari ini kita sudah belajar satu tenses, yaitu present perfect tense. Nah, ini ada quote. Untuk menjadi pintar, to be smart, you only need 1000 hours practice. Iya, untuk menjadi pintar kamu hanya perlu 1000 jam latihan. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa belajar dari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.